Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irhamul Mudin dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Sini saya akan membuat video mengenai sosialisasi Prokes 5M dan pentingnya vaksinasi guna memenuhi tugas PPAK tahun akademik 2021-2022. Sudah lebih 1 tahun virus corona ada di Indonesia. Dari kasus awal, yaitu pada tanggal 2 Maret 2020, Bapak Presiden Jokowi mengumumkan ada 2 orang Indonesia positif terjangkit COVID-19, yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Dari sinilah COVID-19 di Indonesia ada. Hingga kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah ke 34 provinsi. Sampai saat ini pun kasus aktif COVID-19 di Indonesia masih terus terjadi. Bahkan sudah lebih dari 1 juta. Oleh karena itu, marilah kita selalu menerapkan Prokes 5M serta jangan lupa untuk vaksinasi. Dengan menerapkan Prokes 5M, diantaranya yaitu yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 60 detik. Beberapa kali sehari, terutama sebelum memasak, makan, setelah menggunakan kamar mandi, dan setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Yang kedua adalah memakai masker. Selalu menggunakan masker saat berpergian atau saat berada di rumah karena ada anggota yang terjangkit COVID-19 bisa memutus penularan COVID-19. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, gunanya untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Yang keempat adalah membatasi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Yang kelima adalah menjauhi kerumunan. Selain 3 hal yang sudah saya sebutkan, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan yang berada di luar rumah. Ingat, karena semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Selain Prokes 5M guna memutus penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia, mari kita mendukung program vaksinasi dengan mengikuti vaksinasi yang ada. Semua jenis vaksin sama, dari mulai Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, dan Pfizer. Vaksinasi berfungsi menciptakan imunitas tubuh mampu melawan infeksi virus corona. Dengan imunisasi yang terbentuk, maka seseorang tidak akan jatuh pada kesakitan yang parah. Dan pada gilirannya, penurunan angka kematian pun menurun.
bahkan bisa memutus penyebaran virus corona dan Indonesia kembali seperti biasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Saya Dr. Dirga Sakti Rambe, dokter spesialis penyakit dalam dan vaksinolog. Saya akan mencoba menjawab berbagai pertanyaan tentang vaksin COVID-19. Vaksin membuat kita kebal terhadap suatu penyakit. Orang yang divaksinasi memiliki kekebalan tanpa harus sakit dahulu. Sedangkan orang yang tidak divaksinasi harus sakit dahulu baru kebal. Saat vaksin disuntikan kepada tubuh kita, maka tubuh akan mengenali terdapat komponen atau virus, lalu kemudian tubuh akan berespon dengan membentuk antibodi sebagai pasukan kekebalan. Sehingga di masa mendatang, saat seseorang terpapar oleh virus, maka ia sudah memiliki kekebalan. Vaksin apa saja yang telah mendapatkan izin dari BPOM, maka dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Oleh karena itu, pada situasi pandemi seperti sekarang, kita gunakan vaksin yang lebih dulu tersedia agar kita segera terlindungi. Setiap jenis vaksin memiliki keunggulan masing-masing.
Selama suatu vaksin memiliki efikasi lebih dari 50% sesuai dengan standar WHO dan telah mendapatkan izin BPOM, maka dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Seseorang dinyatakan lengkap tervaksinasi apabila telah menerima 2 kali suntikan dengan jeda 14 hari. Pun setelah itu, masih dibutuhkan waktu agar kekebalannya timbul. Oleh karena itu, seseorang yang telah divaksinasi tetap harus menerapkan 3M agar perlindungannya optimal. Rekomendasi di Indonesia saat ini menyatakan bahwa orang-orang yang pernah mengalami COVID-19 tidak termasuk target untuk divaksinasi karena dianggap telah memiliki kekebalan. Vaksinasi diutamakan kepada mereka yang sehat dan belum pernah mengalami COVID-19. Namun demikian, informasi ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan penelitian yang ada. Sebaliknya, teman-teman yang akan divaksinasi tidak harus menjalani tes PCR atau tes serologi dahulu untuk menerima vaksinasi. Dari penelitian diketahui bahwa efek simpang vaksin COVID-19 mayoritas bersifat reaksi lokal, seperti kemerahan atau nyeri di bekas suntikan, lalu mungkin agak sedikit pusing, ataupun demam. Ini semua adalah hal yang wajar dan tanda bahwa vaksinnya bekerja, dan ini akan hilang dalam beberapa hari. Namun teman-teman harus ingat bahwa manfaat vaksinasi jauh lebih besar daripada efek simpangnya. Sampai saat ini, belum diketahui berapa lama durasi proteksi vaksin COVID-19. Penelitiannya masih berlangsung. Namun diharapkan, vaksin ini akan melindungi kita untuk beberapa saat ke depan. Oleh karena itu, ayo segera vaksinasi. Setiap negara memiliki target prioritas vaksinasi masing-masing. Di Indonesia, prioritasnya adalah usia 18-59 tahun sesuai dengan uji klinis di Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan di masa mendatang usia lanjut juga dapat menerima vaksinasi ini. Sedangkan untuk anak-anak, memang sampai saat ini vaksinnya belum tersedia dan perlu penelitian lebih lanjut. Pada kelompok masyarakat yang cakupan vaksinasinya tinggi, seseorang yang divaksinasi, selain ia terlindung, ia juga menjadi benteng pelindung bagi orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, vaksinasi bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga tanggung jawab bersama. Beberapa pertanyaan telah saya jawab. Semoga bermanfaat. Saya mengajak teman-teman semua untuk tidak ragu vaksinasi. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Saya, Dirga Saktirambe, pamit undur diri.